Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mike Marta Rehata. Masih dalam suasana sukacita, merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil 166 tahun di atas tanah Papua ini. Kita masih tetap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, meminta hikmat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, syukur dan terima kasih ya Allah, bahwa hari ini Tuhan masih menentukan kami ada lagi berkarya dalam setiap panggilan-panggilan yang tetap Tuhan tentukan bagi kami. Mendasari hari ini dalam setiap karya dan pengabdian kami Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami minta hikmat, sinari wajah kami dengan cahaya ilahi-Mu Tuhan, dan biarlah wibawa-Mu tetap menjadi bagian hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama, tidak berlalu begitu saja, tetapi termeterai dalam hati, pikiran dan kehidupan kami, sehingga kami mampu menjadi pemberita-pemberita Injil yang sudah Tuhan Allah tentukan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan apapun ya Allah. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru. Kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-20. Begini bunyinya, pergilah, berdirilah di dalam bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20 pada ayatnya yang ke-20. Tema yang menjadi pemberitaan firman di hari ini ialah menjadi pemberita Injil. Saudara-saudara kekasih Kristus, di mana Tuhan membangun gerejanya, di situ pula iblis membangun untuk berdiamnya roh jahat. Kebencian neraka akan muncul ketika ada orang-orang yang bertobat dalam nama Yesus. Dan itu akan tetap terjadi. Kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang melawan pekerjaan pelayanan kita, yaitu memberitakan Injil kebenaran Allah. Mengapa para rasul dipenjarakan? Ketika imam-imam kepala mereka melihat bahwa para rasul sudah tidak lagi tunduk pada tuntutan mereka untuk berhenti berbicara tentang nama Yesus. Disitulah imam-imam besar mereka mulai ada dalam kemarahan. Mereka kehilangan kesabaran. Sebab yang terjadi bahwa begitu banyak orang kembali lagi dalam iman mereka, bergabung dengan para rasul. Banyak orang disembuhkan dan banyak orang menyerukan nama Yesus. Dan hal itu membuat mereka merasa tersaingi. Imam-imam besar mungkin dia mengkhawatirkan tentang kesatuan bangsanya. Ia berpikir bahwa ia adalah gembala bagi bangsanya. Para pemimpin agama mereka berpikir dengan melenyapkan kekristenan, mereka sudah melayani Allah. Nah, orang-orang yang bergabung dengan mereka adalah kelompok Saduki yang sudah memiliki permusuhan dengan Injil Kristus. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap pengikut-pengikut Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul membuat mereka marah, membuat mereka murka, membuat mereka merasa tersaingi, sehingga mereka menangkap dan memenjarakan para rasul. Yang menarik di sini saudara-saudara, bahwa ketika para rasul ditangkap dan dipenjarakan, mereka tidak membela diri. Mereka menyerahkan diri mereka baik-baik. Terlihat jelas di sini bahwa ada peranan Roh Kudus
yang terus dan terus menyertai pelayanan para rasul. Sehingga tidak timbul kemarahan dari para rasul, tidak timbul pembelaan diri. Sebab bisa saja para rasul mereka harus membela diri, karena mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka hanya menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Namun itu tidak dilakukan oleh para rasul. Semua ini terjadi karena perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang tetap menyertai pekerjaan pelayanan para rasul. Para rasul mereka percaya, dan karena setia serta terbuka terhadap Roh Kudus, sampai di mana waktu malaikat berbicara kepada mereka ketika mereka ada di dalam penjara, pada ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara kekasih Kristus, menjadi pemberita Injil bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang mudah. Ketika kita berbicara tentang Injil, ketika kita berbicara tentang kebenaran, orang akan membenci kita. Kita akan ditentang, kita akan dibenci. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa tersaingi dengan pekerjaan pelayanan kita. Itu yang terjadi kepada para rasul. Namun janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, terbukti dan nyata. Kehadiran Roh Kudus membawa dampak yang luar biasa besar bagi pekerjaan pelayanan para rasul. Pekerjaan Roh Kudus membawa dampak yang luar biasa bagi gereja Tuhan sampai pada detik hari ini. Kehadiran Roh Kudus juga membangkitkan semangat gereja mula-mula untuk terus bersaksi tentang nama Yesus. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu yang dialami oleh para rasul. Meskipun mereka dibenci, meskipun mereka difitnah, meskipun mereka dianiaya sampai mereka ada di dalam penjara, mereka tidak kehilangan semangat untuk terus dan terus memberitakan Injil. Karena mereka percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan mereka, serta Roh Kudus akan menyertai seluruh pekerjaan pelayanan mereka. Saudara-saudara, siapa yang seharusnya menjadi pemberita Injil? Siapa yang ditentukan untuk menjadi pemberita Injil? Kita, pemirsa dan saya. Kita yang ditentukan sebagai orang-orang yang menerima hak yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk terus dan terus menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran sampai Yesus datang kembali. Seperti kata firman dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama, penuhilah panggilan pelayananmu. Kata penuhi di sini mengandung pengertian jangan tinggalkan, jangan abaikan, jangan lupakan panggilan pelayananmu yang bersumber dari Allah, bukan bersumber dari manusia, bukan bersumber dari pengetahuan atau teknologi, namun pekerjaan pelayanan yang bersumber dari Allah sendiri sebagai pemilik dari pekerjaan itu. Walaupun kita akan berhadapan dengan kebencian, kita akan berhadapan dengan tantangan, rintangan, masalah. Orang akan membenci kita karena kita bicara tentang kebenaran. Orang akan menghujat kita karena kita kerja dengan caranya Tuhan. Tapi no problem, tidak usah khawatir. Sebab janji Tuhan bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman akan tetap berlaku sampai tanah ini tutup mata. Satu hal yang perlu kita perhatikan juga sebagai pemberita-pemberita Injil,
adalah bagaimana kita menjaga kewibawaan kita sebagai pemberita Injil. Sehingga kebenaran Injil itu tidak akan pernah dihujat oleh orang lain. Kewibawaan seperti apa? Wibawa yang bagaimana yang perlu kita perhatikan dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pemberita Injil. Pola hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, pikiran kita perlu dijaga. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata, supaya pemberitaan firman kita tidak akan pernah dihujat orang. Jangan sampai di sini cerita pisang, sampai di sana sudah menjadi kolak. Untuk itu jaga wibawa kita sebagai orang-orang yang Tuhan Allah tentukan mewartakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pemberita Injil bukan sekedar tugas, bukan sekedar tanggung jawab, tetapi merupakan hak setiap orang yang percaya, yang menerima anugerah kasih setia Allah. Jadi siapa yang hidup dan siapa yang percaya Kristus, dia adalah pemberita Injil. Kapan waktunya? Siap sedialah. Baik dan buruk waktunya, tunaikanlah tugas panggilan pelayananmu. Kadang ada persoalan, kadang suami menjadi persoalan ketika kita mau melayani, kadang istri, kadang anak-anak, kadang cuaca pun menjadi persoalan ketika ada dalam pelayanan pemberitaan Injil. Uang pun bisa jadi persoalan. Orang mau melayani, mau menjadi pemberita Injil, pikir untung rugi. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil adalah bagian dari tugas kita sebagai orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah, pemilik hidup dan pekerjaan ini. Untuk itu saudara-saudara kekasih Kristus, pemirsa tabur Injil yang Yesus berkati, untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita Injil adalah bagian yang sudah ditentukan oleh saudara-saudara dan saya. Namun kita akan berhadapan dengan tantangan. Kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dan membenci kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Kristus, kuasailah diri kita, kuasailah hidup kita, minta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian hidup kita, sehingga apapun yang menjadi tantangan rintangan itu tidak akan pernah menjadi bagian dari tugas tanggung jawab pekabaran Injil yang harus kita lakukan, menjadi saksi-saksi dari semua yang sudah Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kita. Sebab kita saat ini tidak berhadapan lagi dengan darah dan daging, namun kita berhadapan dengan penghulu-penghulu dunia ini. Kita berhadapan dengan guru-guru palsu, kita berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, kita berhadapan dengan cerita-cerita dongeng. Namun pekabaran Injil harus terus dikumandangkan, maju terus Injil Kristus, beritakan terus kasih Allah, nyatakan itu bagi dunia. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang tetap sempurna, yang terus dan terus ada dalam kehidupan kami, menjadi bagian kami dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kesaksian kami yang Tuhan Allah tentukan sebagai pemberita-pemberita Injil. Kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan iman percaya kami, bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam penyertaan-Mu bagi pekerjaan pelayanan kami. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kami tetap berdiri tegak, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai Engkau datang kembali. Sempurnakan pemberitaan firman ini Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami. Sempurnakan pemberitaan pelayanan kami.
Bahkan sempurnakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai saksi-saksi-Mu dalam menata layani pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan menentukan kami dalam pengabdian kami. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami lakukan sepanjang kehidupan kami, bahkan tugas tanggung jawab di hari ini. Kami tetap minta berkat-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, tahirkan seluruh keberadaan kehidupan kami, lalu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang tetap menjadi bagian kehidupan kami, menjaga, melindungi, menyelamatkan, memberkati kami semua orang yang punya kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan di hari ini untuk kita semua menjalani panggilan-panggilan kami, karya-karya kami kepada Tuhan. Tonton terus program Tabura Injil Klasis Iapen Selatan. Tuhan memberkati. Shalom.